Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang modus untuk data yang tunggal dan berkelompok, bagian dari kompetensi dasar tentang penyajian data dan ukuran statistika. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pengertian ya. Kita lihat ini, modus dari suatu data adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi yang paling banyak atau yang terbesar. Itu ya, pengertiannya seperti itu, modus. Kemudian, jika data hanya mempunyai satu modus itu disebut unimodal. Jika dua modus itu disebut bimodal, dan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Pengertiannya itu ya, paham ya? Oke. Kita lihat contohnya. Misal diketahui data nilai matematika 12 siswa kelas 12 sebagai berikut ini, 56, 55, 78, 90, 95, 80, 78, 80, 90, 80, 75, 80 ini ya. Kita lihat ini 80 itu munculnya adalah 1, 2, 3, 4 kali ya. Kita lihat berarti dari data tersebut yang mendapat nilai 80 ada sebanyak 4 siswa, maka modus dari data tersebut itu adalah 80. Jadi pengertiannya seperti itu. Berarti ini merupakan unimodal ya. Oke, paham ya? Lanjut. Kita lihat contoh yang kedua, tentukan modus dari data berikut. Ini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tetapi ini data tunggal masih ya. Kemudian modusnya itu adalah frekuensinya terbesar, berarti nanti modusnya 14 ya, menjadi seperti ini penyelesaiannya. Jadi dari data di atas, 14 adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar, jadi modusnya adalah 14. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Nah, sekarang lanjut kita ke modus dari data dalam daftar distribusi kelompok ya. Ini yang agak memerlukan pemikiran lagi ya. Kita lihat ini. Ditentukan itu dengan cara seperti ini. Modus itu adalah ini tepi bawah. Ingat ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5 ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 kali C. Ini tepi bawah itu adalah ini TB itu tepi bawah kelas yang mempunyai frekuensi terbesar ya. Ingat, kita lihat frekuensi terbesarnya, kemudian kita lihat kita tentukan tepi bawahnya, kemudian delta 1 itu adalah frekuensi terbesar dikurangi frekuensi di atasnya ya, di dalam tabel itu. Kemudian delta 2 itu frekuensi terbesar dikurangi frekuensi di bawahnya ya, kita lihat nanti. Kemudian C itu adalah panjang kelas atau panjang interval. Paham? Bisa dimengerti ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga, tentukan modus dari data berikut ini ya, datanya. Kita lihat ini frekuensi terbesar. Berarti kita lihat TB-nya itu nanti 56 dikurangi setengah, berarti 55,5 ya. Oke, kita lihat modusnya ini, berarti kita tentukan TB-nya dulu. Ini frekuensi terbesar, ini berarti 55,5 ya. Oke, kemudian delta 1 ini 35 dikurangi di atasnya ya. Ini menjadi 10, kemudian delta 2 itu 35 dikurangi di bawahnya. Jadi seperti ini 25, C-nya adalah panjang kelas atau panjang interval ini 5 ya, kita tinggal masukkan ke sini angkanya. Jadi seperti itu, oke. Kemudian menjadi sama dengan ini 55,5 ditambah 1,43 atau menjadi sama dengan 56,93. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang lanjut ke contoh yang keempat, tentukan modus dari data berikut. Ini ya, ini frekuensi terbesarnya di sini. Ya, berarti nanti TB-nya adalah 30,5. Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, TB-nya adalah ini 30,5, kemudian delta 1 berarti 50 dikurangi 0 berarti sama dengan 50. Delta 2 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Kemudian C-nya adalah 5 ya, panjang yang kelas atau panjang intervalnya. Oke, kita masukkan di sini angkanya. Jadi seperti ini. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 33,83. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Kita lihat tentukan modus dari data pada histogram berikut. Kita lihat histogramnya ini. Berarti nanti kita rubah dulu ini menjadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Kita lihat ya. Ini kita buat menjadi seperti ini. Intervalnya ya ini 23 sampai 27. Ini 8, 28 sampai 32 itu 9, 33 sampai 37 itu 14 ya. Oke, kemudian 38 sampai 42 itu adalah 31, 43 sampai 47 itu adalah 20, kemudian terakhir 48 sampai 52 itu adalah 18. Oke, kemudian ini banyaknya data adalah 100 ya. Oke. Kemudian kita tentukan TB-nya, berarti data terbesarnya ini TB-nya adalah 37,5 ini nanti ya. Oke, kemudian delta 1 31 dikurangi 14 itu sama dengan 17. Delta 2 itu adalah 11 ya, ini 31 dikurangi 20. C-nya itu sama dengan 5, kita masukkan di sini, maka hasilnya sama dengan 40,54. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.